Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini melanjutkan video tentang mikroprosesor 8085, khususnya untuk mahasiswa yang saya ampu terkait praktikum mikroprosesor. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang terkait dengan binary code decimal number atau BCD number. Ya, nanti kita melakukan konversi dari sebuah bilangan biner ke dalam sebuah bilangan desimal. Oke. Di sini simulasi atau simulatornya masih sama yang kita gunakan, simulator 8085. Ini ada beberapa tugas pendahuluan ya, teman-teman harus bisa mengkonversi dari desimal ke BCD dan kebalikannya. Ya, nanti kita akan melakukan konversi-konversi ini itu di mikroprosesor 8085. Contoh, misal digit desimal 0 itu bagaimana BCD-nya, yaitu 0000. Jadi setiap bit di BCD itu nilainya 1, 2, 4, dan 8. Kalau misalnya saya ingin membentuk 6, bagaimana? Adalah 0110. 2 ditambah dengan 4 ya. Ini mungkin sedikit teori ya. Misalnya saya punya 6. Ini desimal ya. Kalau jadikan BCD gimana? Ya, 0110. Gimana caranya kok bisa seperti ini? Jadi nilai bit yang di sini nilainya 1, di sini 2, di sini 4, dan di sini 8. Tinggal dikali 8 kali 0, 0. 4 kali 1, 4. Ini tambah ya, tambah. 2 dikali 1, 2. Ditambah 1 dikali 0, 0. 6. Sama dengan itu. Ini dalam format BCD. Dan seterusnya. Maksimal tentunya 9. Karena binary code desimal. Angka desimal kan maksimal 9. Untuk satu satuannya. Ini bagaimana? 1, 0, 0, 1. 8. Sorry. Biar warnanya konstan. Ini saya kasih kuning. Ini 8, 0, 0, 1. Ini tambah ya. 9. Nah, kalau kebalikannya gimana? Ya, misalnya kebalikan diketahui 1, 1. Sorry, nggak ada 1, 1. Karena ini udah lebih dari 9. Misalnya 1, 0, 0, 0. BCD dijadikan desimal berapa? Ini adalah 8 dan seterusnya. Ini masih mudah sekali ya. Teman-teman bisa mengulangi, membaca-baca materi-materi ini di mata kuliah dan sistem digital. Kemudian, jadi nanti tugas kita adalah contohnya ini ya, representasi dari BCD dari bilangan 20 desimal. Itu gimana? Nah, nanti ada. Bisa kita tuliskan dalam BCD. Jadi, dua angka dikodekan menjadi sebuah bait tunggal. Contohnya seperti ini. Yang depan ini 2, yang belakang ini 0. Jadi 20 ini satu satuannya itu satu angkanya ditulis pada 1 byte. Kemudian untuk di unpack BCD setiap angka dikodekan dalam 1 byte ya. Jadi ini unpack-nya. Oke, kita langsung masuk ke dalam prakteknya. Kita langsung masuk ke dalam prakteknya. Jadi ada flowchart yang harus dipahami. Jadi kita harus mendapatkan ini proses packet BCD ya. Jadi kita mempackage nilai BCD. Kita harus pahami dulu yang pertama, ambil atau dapatkan nilai yang most significant bit. Jadi nilai yang besar dulu. Jadi contoh kalau ini saya hapus. Oke, misalnya yang perlu diingat, misalnya saya punya biner 11000011. Ini mana ya bit yang paling besar? Ini di sini. MSB, most significant bit. Dan di sini angka 1 ini adalah LSB, least significant bit. Jadi harus didefinisikan atau dicari dulu yang significant, most significant. Rotate 4 kali
to the left and make least significant digit 0. Jadi digeser 4 kali. Digeser 4 kali. Ya, kemudian tambahkan untuk bilangan yang lower ya ke rotated number. Kemudian simpan hasilnya. Oke, kita langsung tulis saja programnya pada aplikasi simulator 8085. Oke, pertama kita definisikan LDA 4201 RLC ini geser ya, RLC rotate ya 4 kali RLC ANI F0, kemudian tambahkan move C, A LDA 4200 at C STA 4300, kemudian selesai. Nah, kemudian kita isi dulu nilainya yang ingin kita jadikan kita package sebagai WCD-nya. ORG, sebentar ini klik ORG 4200H, kemudian DB 04H,09H. Jangan lupa kita klik autocorrect biar diperbaiki formatnya. Kemudian pastikan nilai memori dan registernya semuanya 0. Jadi kita clear memori dulu. Kemudian kita klik assemble 1 kali. Nah, ini ada list perintah-perintah yang nanti akan dijalankan. Kita lihat tadi kita memberikan isi di 4200 adalah 04 dan 09. Kita cek di memori 4200. Oke, ini ya 4200. Sebentar, mungkin perlu saya zoom sedikit biar kelihatan. Ups. Nah, ini ya ada memori 4200. Di sini ada 4200 isinya 04 dan 4201 isinya 09 sesuai dengan ini. Ya, kita isi di akhir program kita. Kemudian LDA 4201 ini adalah mengambil yang most significant bit. Jadi angka yang besar. Angka yang besar adalah yang 9 ya. Yang kedua gitu ya. Yang kiri ini yang 04 adalah yang kecil. Jadi diambil kemudian digeser 4 kali. Ya, ini belum kita jalankan. Kita step by step ya. Kita klik. Kita sambil buka tab registernya. Ini belum ya, belum, ini masih 0. Kita klik forward 1 kali. Nah, nanti akan jalan satu instruksi. Jadi akumulator sekarang isinya 4201 karena ini ya ngambil 4201. Jadi ambil nilai di memori 4201 kemudian disimpan di register akumulator. Jadi makanya sekarang nilai register akumulator ini kita lihat adalah 09. Kemudian kita klik lagi forward 1 kali. Nah, ini ada RLC ya. Ini tadi apa? Rotate. Sekarang nilai nilai akumulatornya jadi 12. Nah, kok bisa? Nah, silakan coba teman-teman analisis kenapa kok bisa seperti itu. Jadi coba kita mana penghapusnya? Clear. Oke. Jadi 09 itu kan 1 0. Ups, kok nggak kelihatan ya? Sebentar, ini saya hilangin dulu. Oke, 1 0 0 1 ya. Ini 8, ini 4, ini 2, ini 1. Ini 9 ya. Ini kan 09 tadi isi memorinya adalah 09H. Kemudian digeser jadi berapa?
ya, digeser jadi 12. Nah, silakan dicari sendiri kenapa kira-kira dari angka ini bisa jadi 12. Selanjutnya kita jalankan lagi RLC sekali lagi jadi 24. Ya, sebentar biar kelihatan saya perbesar. Sekarang jadi 24 nilai akumulator. Kemudian kita jalankan lagi satu kali forward jadi 48. Kita jalankan lagi jadi 90 ya. Ya, coba kita ulangi, kita backward dari pertama ya. Sekarang kita perhatikan nilai akumulator adalah 09. Ini bitnya saya geser sedikit. Oke. Ya, ini kelihatan ya. Kemudian ketika kita melakukan RLC, kita amati bagian dari per bitnya ya. Ini kita lihat di bit ke-7 0, bit ke-6 0, bit ke-5 0, bit ke-4 0, bit ke-3 1, bit ke-2 0, bit ke-1 0, dan bit ke-0 0 ini 9. 09. Sekarang kita forward satu kali. Nah, terjadi perubahan jadi 12. Ini bergeser ke kiri ya. Yang tadi yang ada angka 1 itu di bit ke-3 dan ke-0, sekarang bergeser ke 1 dan 4. Kita klik lagi, dia bergeser lagi. Kita klik lagi satu kali. Nah, ini prosesnya masih RLC, sintaknya dia juga masih bergeser. Kemudian klik lagi, bergeser jadi 90. Sekarang yang terisi adalah di bit ke-4 dan bit ke-7. Kemudian ANI sekarang masuk ke ini ya, sintak selanjutnya. ANI F0, tinggal diklik ya. Kemudian diamati. Bentar. Di memori masih sama. Kemudian di register, apakah ada perubahan? Silakan dicari sendiri perubahannya. Sebentar, coba kita kembalikan. Oh ya, ini adalah untuk menyimpan ke flag register ya. Jadi awal mulanya sebelum ANI ini kita jalankan ya. Ini flag register adalah 0. Kemudian setelah kita jalankan nilainya jadi 94. Kemudian kita jalankan lagi, ada perintah add C ya di sini. Kemudian terjadi penambahan di akumulator, di register ya akumulator. Kemudian hasilnya disimpan di akumulator, jadi nilainya masih 90. Kemudian kita pindah dari akumulator ke C, jadi sekarang register C-nya 90. Kemudian, nah ini ambil LDA4200, ini adalah mengambil nilai di memori 4200 disimpan ke register akumulator. Kita bisa lihat di register akumulator sekarang nilainya 04. Kemudian kita forward lagi, perintah ADDC ya, ditambahkan ke register C. Kemudian selanjutnya simpan hasilnya ke register 4300. Memori 4300. Selesai. Nah, kita lihat di memori 4300. Mana 4300? Oh, terlalu ke bawah. Nah, ini 4394. Jadi nilainya adalah sekarang 94. Itu adalah untuk proses package BCD. Ya, itu adalah proses package BCD. Kemudian ya, di sini ada tugas, silakan disimak dengan seksama. Jadi silakan cari kesimpulan dari program yang dibuat. Kemudian kebalikan dari proses sebelumnya, package BCD sekarang adalah unpackage BCD. Ya, jadi ini adalah proses kebalikan dari sebelumnya. Yang pertama, ini flowchartnya ya. Yang pertama adalah kita dapatkan dulu nilai package BCD-nya. Kemudian tandai lower
digit BCD-nya. Kemudian adjust nilai yang lebih tinggi BCD ke yang paling rendah, ke yang lebih rendah. Kemudian simpan nilai yang telah di-adjust. Kemudian dapatkan nilai original dari BCD number dan tandai nilai BCD yang lebih tinggi, kemudian simpan hasilnya. Nah, programnya kita akan tulis ulang di sini ya. Kita geser sedikit. Kemudian jangan lupa kita clear dulu memorinya, kemudian ini kita hapus. LDA 4200 ANI F0 RRC ini untuk geser ya sebenarnya, tapi ini yang ke kanan. STA 4301 untuk mengambil nilai di register 4301. STA itu untuk menyimpan ke memori 4301. Kemudian LDA ini untuk mengambil dari memori dan disimpan ke register akumulator. ANI 0F STA 4201 HLT. Kemudian ORG 4200H DB, ini kurang spasi ya, DB 58H. Ini contohnya seperti ini. Autocorrect kita klik biar dia memperbaiki formatnya. Ini biar nggak jauh-jauh. Oke, kayaknya nggak apa-apa lah. Ini kita simpan di Oke, nggak apa-apa seperti ini ya. Nanti disimpannya, atau biar nggak jauh-jauh begini aja. Kita taruh di ya. Nah, nanti hasil adjustnya disimpan di 4201. Kemudian hasil akhirnya disimpan di 4202. Biar nggak terlalu jauh memori yang nanti kita scroll. Ini saya zoom. Oke, sudah saya klik autocorrect. Kemudian klik assemble satu kali. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik step by step. Oke, kita cek dulu registernya. Masih ada nilainya. Ternyata sudah kosong semua. Untuk clear memori juga kita bisa ulangi, setting, clear memori. Oke, langkah pertama kita klik forward. Ini harusnya di memori 4200. Kita klik, kita cari 4200, kurang naik ya. Oke. Oke, ini sebenarnya sepertinya masih ada yang salah. Sebentar. Kita stop dulu. Kayaknya saya lupa ini pakai spasi nggak ya? Oh, nggak pakai spasi. Kemudian kita klik assemble, setting, kita clear memori dulu. Oke, memori kita cek di memori 4200. Ini masih kosong, kita klik step by step. Oke, ini sepertinya masih salah ya. Karena harusnya ketika dijalankan dia ini nggak jalan nih harusnya. Sebentar. Kita cek lagi. Oke, kita lihat isi memorinya. Nah, ya ini tadi kurang H ini di sini ya, 4200H. Oke, saya panggil lagi kaca pembesarnya biar kelihatan karena ini softwarenya nggak bisa diperbesar. Oke, jadi kita jalankan step by step, kita klik. Nah, ini langkah yang pertama 4200. Jadi memori 4200 sekarang isinya 58 sesuai dengan yang di sini kita tuliskan di DB58. Kita lihat sekarang register A masih kosong-kosong, kita klik forward, nanti register A akan berisi nilai yang diambil dari memori 4200. Dan kita klik forward lagi. ANI F0 silakan dicari ini maksudnya apa, tapi register flagnya berubah nilainya menjadi 14 ya. Ini kalau pengen dicek ini 14.
Jadi nilai S-nya 0, Z-nya 0, AC-nya 1, P-nya 1, dan lain-lainnya 0. Kemudian kita klik forward lagi, di sini ada RRC. Nah, ini kita mati dulu sebentar, saya kembalikan. Ini masih 50 ya. Di sini sebentar. Oke, di sini nilai dari akumulatornya adalah bit keempat dan bit keenam yang bernilai 1. Ketika kita jalankan RRC, klik. Nah, dia bergeser ke kanan. Nilainya 28 ya, atau ininya nilainya. Tapi nilai bitnya tadinya 4 dan 6, sekarang 3 dan 5. Kita klik lagi forward, dia bergeser lagi ke kanan ya, di 2 dan 4. Ini RRC lagi sehingga sampai di bit ke-0 dan bit kedua. Jadi 4 kali. Kemudian hasilnya kita simpan di 4201. Kita lihat nih ya, hasilnya disimpan di 4201. Kita lihat di memori 4201. Nih 05 sesuai dengan isi register akumulator 05. Kemudian kita klik forward, di sini LDA 4200. Jadi di memori 4200 nilainya dikopi ke akumulator jadi 58 lagi sekarang. Kemudian ANI 0F ya, tadi ANI F0 sekarang 0F. Kemudian nilai flag register menjadi 10 dan nilai akumulator jadi 8 gitu ya. Kemudian di forward STA 4202. Ini berarti sekarang nilai dari memori 4202 berisi 08 karena register akumulatornya 8. Ya, kemudian selesai. Jadi kita bisa lihat, kita misalnya punya nilai 58, kita bisa pisahkan menjadi bilangan BCD, jadi 5 sendiri, 8 sendiri. Ya, jadi itulah fungsi dari program yang kita buat. Nah, silakan tugasnya diselesaikan materi praktikumnya hingga sekalian diamati dan berikan kesimpulan. Kemudian ada latihan-latihan. Jadi di sini ada beberapa latihan yang harus dikerjakan. Silakan ambil salah satu dari nomor 1, ambil salah satu misalnya A untuk dikerjakan menjadi program menggunakan simulator 8085 dan satu di nomor 2 misalnya A juga gitu ya, untuk dikerjakan juga menggunakan simulator 8085. Tapi tidak harus A, silakan bebas mau A, B, C, D, E silakan. Mungkin itu saja materi terkait dengan binary code desimal. Jadi kita bisa mempackage dan mengunpackage binary code desimal number atau nilai atau angka BCD ya, menjadi juga package dan unpackage. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa dikomunikasikan di grup komunikasi kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.